Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan bagi kalian yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan untuk kalian ya. Amin ya robbal alamin. Nah, Ibu minggu kemarin sudah memperkenalkan diri ya, nama Ibu Desi. Dan insya Allah selama beberapa pekan yang akan datang, di semester 1 ini kita akan belajar materi tentang akidah akhlak. Dan tentunya di sekolah kebanggaan kita bersama, yaitu Man Kota Sorong. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materi akidah akhlak. Kalian pernah dengar nggak akidah akhlak? Kata akidah akhlak itu sebenarnya adalah dua kata yang berbeda. Bukan serangkaian kata, tetapi dua kata, akidah dan akhlak. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, akidah dulu. Apa sih akidah itu? Kalian pernah dengar nggak kata akidah, kata akhlak? Ibu harapkan kalian sudah sangat sering mendengar, mau itu dia dari MTS, mau itu dia dari SMP. Ketika dia mengaku seorang muslim, seharusnya kata akidah akhlak itu sudah sering didengar. Oke, balik lagi ke pengertian akidah akhlak. Akidah secara bahasa adalah ikatan, perjanjian, kokoh, dan pondasi. Faham tidak? Jadi akidah itu adalah ikatan, perjanjian, kokoh, dan pondasi. Seperti apa sih pondasinya diri kita ini? Apakah kuat atau tidak? Coba kita telaah diri kita. Oke. Nah, itu tadi secara bahasa. Dan kemudian kita masuk ke secara istilah. Akidah adalah pondasi dari segala amal yang akan kita lakukan. Setiap manusia harus punya pondasi untuk dia melakukan amal-amalnya. Karena ketika dia mempunyai pondasi yang bagus, maka amal pun insya Allah akan Allah terima. Dan akan berbalik menjadi pahala untuk kita. Kemudian, ketika pondasinya tidak kuat, kalian bayangkan akan seperti apa? Atau kita mengambil contoh sebuah rumah. Kamu nanti mau bangun rumah, atau orang tua kamu yang sudah membangun rumah, itu pertama yang dibikin itu adalah pondasinya. Ketika pondasinya kuat, maka rumah pun akan berdiri kokoh. Ketika ada musibah gempa pun insya Allah secara ikhtiar kita rumah bisa kokoh tetap berdiri. Ya berbeda lagi kalau Allah sudah tentukan untuk roboh ya. Kita berbicaranya pondasi. Kalau kokoh berarti apapun itu akan kuat. Kemudian ada salah satu contoh lagi, seperti pohon yang besar bisa hidup sampai puluhan tahun. Itu karena apa? Karena dia mempunyai akar yang kuat. Nah, Ibu lampirkan di sini ada gambar pohon. Nah, di sana kita lihat ternyata posisi akidah itu ada ibaratkan ya, ada di akar. Ketika akar itu kuat, ketika akar itu kokoh, maka si pohon pun akan berdiri kokoh hingga puluhan tahun. Kamu paham tidak sampai di sana? Kemudian, ketika kita manusia nih, pondasinya kuat atau tidak? Kamu bayangkan juga ketika kamu ada di posisi ketika teman kamu ngajak maksiat, apa yang akan kamu lakukan?
Coba kamu telah hati kamu tanya ke hati kamu, pernah tidak ada teman kamu ngajak kamu bermaksiat dan kamu bimbang antara kamu mau ikut atau tidak? Dan ketika kamu menjawab ajakan teman kamu bahwa kamu tidak mau, insya Allah, mudah-mudahan Allah semakin memperkokoh akidah kita. Tetapi ketika kamu menerima ajakan teman kamu untuk berbuat maksiat, na'udzubillah, dan segeralah kamu bertobat, segeralah memohon ampun kepada Allah dan memohon rahmat Allah, memohon hidayah Allah. Semoga Allah membimbing kita, mengembalikan kita ke jalan yang benar. Itu ya, betapa pentingnya akidah. Kemudian masih tentang pengertian akidah ya. Akidah adalah hal yang pertama dan utama yang harus kita miliki. Kemudian akidah pun diartikan sebagai iman, kepercayaan, atau keyakinan. Dan ternyata akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang Maha Esa yang patut disembah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menurunkan firman-firman-Nya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, nah itu adalah apa? Dan itu adalah ilmu untuk kita pelajari, ilmu untuk kita teladani, dan itu menjadi dasar pondasi untuk kita, dan itu menjadi bekal akidah kita. Makanya kenapa ada yang dinamakan ilmu akidah juga. Nah, ketika kamu punya akidah, bukan cuma kamu mengaku, oh saya punya akidah kok. Tidak hanya seperti itu deh. Tetapi apa? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mengaku bahwa kamu itu mempunyai akidah? Nah, ketika kamu mau belajar ke arah sana, yang tadi Ibu sampaikan nih, berarti kamu harus tahu ilmunya apa. Ilmu akidah itu apa? Ibu ulang ya. Kamu tahu akidah itu adalah pondasi diri kita ketika kita akan bermasyarakat, ketika kita akan beribadah, ketika kita akan beramal. Tapi kita tidak tahu ilmunya, itu hanya judul semata, itu hanya teori, tapi praktiknya tidak ada. Nah, ketika kamu mau berpraktek dengan akidah itu, berarti kamu harus tahu ilmunya. Kita sekarang masuk ke ilmu akidah. Nah, kita pelajari apa itu ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Ibu ulang ya, ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan. Kita simpulkan nih, ketika kita mengaku mempunyai akidah, berarti kita akan praktekkan akidah itu. Kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ketika ada teman kita yang ngajak maksiat, kita tahu ilmunya bahwa apa yang dia ajak itu salah, maka kita akan menolak. Contoh, kamu diajak untuk merokok, atau jangan merokok deh, makan daging haram. Kita tahu daging B itu diharamkan di dalam Al-Quran. Kemudian kamu diajak makan, kamu tahu ilmunya bahwa itu tuh haram. Nah, bagaimana akidah kamu? Bagaimana pondasi kamu? Kuatkah tidak? Ketika tahu itu ilmunya adalah itu haram, maka kamu akan menjawab, maaf saya tidak bisa memakan itu. Nah itu.
Jadi kita telah diri kita masing-masing, seperti apa akidah kita, seperti apa pondasi agama kita, apakah sudah kuat, apakah ada ilmunya atau tidak. Nah, kita introspeksi diri masing-masing. Kemudian nyambung ke akhlak sekarang. Ada akidah, ada akhlak. Hubungannya apa sih, Bu? Nah, ketika tadi nih kamu punya akidah, kamu punya pondasi dan itu kokoh. Kemudian hubungannya dengan akhlak apa? Akhlak adalah pancaran atau sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Nah, perbuatannya seperti apa? Itu tergantung dari akidah kita. Perlu kita meresapi diri, mengintrospeksi diri seperti apa akhlak kita. Apakah sudah kuat pondasinya atau tidak? Coba kamu tanya diri kamu, pernah tidak kamu bermaksiat? Ketika kamu pernah bermaksiat, maka dipertanyakanlah pondasinya seperti apa. Dipertanyakanlah akidahnya seperti apa. Oke, untuk materi akidah akhlak, ini part 1 ya, atau bagian 1 ya. Dan Ibu akan lanjut di bagian yang kedua, maaf. Jadi untuk video ini Ibu tutup dulu. Insya Allah video yang selanjutnya akan menyusul. Ibu tunggu pertanyaannya dan Ibu tunggu juga saran-sarannya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon untuk subscribe dan like, share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk Ibu juga. Oke, Ibu tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.